Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Pimpinan Boswa beserta jajarannya yang sangat saya hormati, Ketua Takmir Masjid beserta jajarannya yang sangat saya hormati, Bapak, saudara-saudara, keluarga besar Boswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita berkumpul di rumahnya, yaitu masjid, saya lupa terus namanya, Kambria, Masjid Kambria, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama memenuhi undangan Allah, yaitu sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat duduk kita, kantor kita, ruangan kita menuju masjid ini, duduknya kita, iktikaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan amal yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita masih berada di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab sudah agak geser, agak akhir, ya, sudah di atas 15 Rajab. Kita berada di bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab ini tidak sama dengan bulan yang lain, tidak sama. Ya. Salah besar orang mengatakan, oh bulan itu sama. Iya, kalau bulan yang ada di langit itu sama, ya kan? Tapi kalau bulan-bulan 12 bulan itu tidak sama. Kata siapa? Al-Quran sudah ngomong. Manusia ini ngomong tidak ngerti kadang. Oh, cari ini sopo, gitu ya. Kadang-kadang ngotot ya, bis bodoh ngotot lagi. Ya, ini. Oh, enggak sama, bulan itu sama, enggak sama. Kata siapa? Beda. Bodoh bulani Allah kabeh. Sama-sama bulannya Allah semua. Oh, enggak sama. Allah, apa katanya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Katanya Allah, hitungan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Mulai kapan 12 bulan itu ada? Mulai Allah bikin langit, bikin bumi, Allah langsung bikin bulannya 12. Begitu. Dari 12 bulan itu katanya Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Nah, ini Allah yang ngomong.
Allah yang ngomong, makanya salah. Kalau sampean jangan bilang, oh bulan sama. Tidak sama. Seandainya Al-Quran ngomong sama, baik, benar kita ngomong sama. Wong Al-Quran ngomong nggak sama kok. Al-Quran ngomong ada 4 bulan mulia katanya Allah. Di Al-Quran tidak disebut bulan-bulannya. Cuma Allah ngasih kode. Dalam 1 tahun ada 4 bulan yang hebat. Mulia ini. Hebatlah menurut bahasa kita gampangnya. Jadi bisa dipakai kalau masyarakat ini kan mau menikahkan, mau pindah rumah kan gitu kan. Kan mesti nyari bulan-bulan bagus kan gitu. Cuman sayangnya masyarakat awam, masyarakat luas. Ini kan nyari bulan ini kan prembon-prembon itu ya. Ojo Sabtu Kliwon le, ono ndasi nogo ini. Ya kok tahu ndasi nogo ini loh. Pertanyaannya, dia kok tahu ada ndasi nogo itu kok tahu. Padahal nogo ndak pernah pindah-pindah, ada di timur sana ya, di Konco. Iya, sampean kalau tahu rumah saya kan di Pakem, Manisku terus itu ya, rumah Manisku ini. Ini jadi sponsor, ini masuk TV saudara. Ini syuting masuk TV, ini jadi sponsor Manisku nanti ini. Nggak bayar, jadi pro iklan saya ini. Terus itu dia tidak ada tetengeran rumah Manisku terus itu. Kan sebelum masuk Manisku kan lewat Konco. Sampean delengan wis Konco. Ular tok ya. Tiangnya dililit ular. Tiangnya gedungnya ini. Di atas gentengnya ada ndasi nogo 2, hadap-hadapan ini. Enggak pernah berubah ya, dia di situ. Tapi orang Islam yang meyakini keislamannya, ambil harinya yakin sama itu. Iya. Masya Allah, saya tadi hadir pernikahan. Masya Allah, ya lucu lah. Lucu. Padahal Islam punya perembon sendiri ini. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang bagus. Nabi Muhammad sebagai wakilnya di dunia, sebagai utusannya yang ada di dunia, menjelaskan kepada umatnya, kepada hambanya, hamba Allah. Yang dimaksud 4 bulan itu, yang dimaksud Allah 3 gandengan, salah satu mutawaliyatun, 3 gandeng, 1 terpisah. Apaan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 Rajab. Nah ini. Loh, Ramadan kok tidak disebut? Ramadan kelas VIP. Ramadan tidak disebut karena kelas VIP 1 sendirian sudah, nomor 1 sudah. Sumpama di Boswa ini apa? Yang paling tinggi apa di sini? Hah? Ya itulah wis. Saya tidak tahu ya. Ya. Ownernya lah ya gitulah. Apa owner? Ya pemiliknya itu paling tinggi wes. Ya, paling tinggi lah itu. Kan begitu. Jadi Ramadan ini tidak ada yang menandingi, sudah hebat sudah. Tidak usah ngomong, Ramadan sudah top sudah. Di bawahnya Ramadan ini 4 ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 Rajab. Bulan yang mulia. Jadi kalau sampean-sampean ini, saudara-saudara ini mau pindah rumah, mau melamar, mau kawin lagi, ya umpama lah, ini potongan-potongan aslinya potongan mau saking takut ini. Ya potongan-potongan punya karep tapi tidak berani. Cuma gaya netok hebat. Itu ya itu. Umpama ini hari yang bagus. Harinya kapan Ustaz? Harinya kapan punya persiapan yang sudah siap semuanya, di hari itu bagus. Misalkan sampean mau pindah rumah, mau beli rumah, uangnya kalau ada, misalkan pas hari ini bagus. Kalau mau masih nyari utangan enggak bagus. Ya itu. Ini perlu. Jadi orang Islam sebetulnya tak perlu percaya sama Kliwon gitu ya. Enggak yakin. Percaya boleh tapi yakin jangan. Kliwon, wage, legi, apalagi paing, yaitu sejenisnya. Padahal itu cuma tetengeran, tanda tok. Oh, setiap
setiap Senin Legi mengadakan pertemuan. Cuman tetengerannya tok, tondonya tok. Ibarat sekarang bendera gitu loh. Oh ini kalau ada bendera hijau innalillah, tandanya orang mati. Begitu tok. Cuman oleh orang awam itu diyakini kalau Legi ini anu-anu. Kalau Pahing ini bisa ngualati gitu. Akhirnya ada malam Jumat Kliwon. Jadi kalau malam Jumat Kliwon banyak hantuan gitu kan, diyakini seperti itu, padahal itu keyakinan yang salah. Jadi bulan Rajab ini bulan yang mulia. Orang yang sedekah sekarang ini beda pahalanya dengan sedekah kemarin. Sampean kemarin ngasih 10.000 sedekah kepada saya umpama. Sekarang ngasih 10.000, sama-sama 10.000, pahalanya tidak sama. Sekarang dengan yang kemarin, dengan yang bulan kemarin maksudnya. Sebaliknya, bulan kemarin jenengan ini nipu ngapusi orang 1.000, sekarang ngapusi orang 1.000 juga. Iya dosanya tidak sama. Konsekuensinya kan begitu. Bayaran besar, resikonya juga besar. Begitu. Sekarang apa sampean lakukan sekarang? Sampean baca subhanallah sekali dengan baca subhanallah bulan sebelum bulan Rajab beda pahalanya, tidak sama. Dari saking bulannya mulia gitu ya, satu itu. Terus di bulan Rajab ini ada kejadian yang sering kita dengar, sering kita menjadi panitia di tengah masyarakat, yang masyhur di masyarakat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Rajab kejadiannya. 1400 tahun yang silam Nabi Muhammad ini di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang tidak masuk akal, sehingga tidak sedikit manusia pada waktu itu yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad ini kafir lagi. Kenapa mereka kafir lagi? Karena satu, keimanannya tanggung, tidak kemenanan, tidak sungguh-sungguh beriman. Sehingga apa-apa diakali semuanya. Yang tidak masuk akal, wes. Padahal di dalam agama ini ada sesuatu yang tidak masuk akal. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, yang tidak bisa kelihatan. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa diakali. Ya, salah satunya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Seperti itu ayatnya. Orang kafir itu bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Al-Quran secara keseluruhan. Orang yang tidak percaya kepada satu ayat Al-Quran saja, itu sudah kafir. Awas, hati-hati kita ini. Hati-hati. Di masyarakat sering terjadi seperti itu. Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, akhirnya mulut ini enteng ngomong, karpe guyonan, tapi justru menghantarkan dirinya kepada kemurtadan. Iya. Biasanya ibu-ibu ibu-ibu yang sering guyonan, seperti contoh ayat seorang laki-laki ini kan boleh kawin 2, 3, 4. Iya kan? Al-Quran boleh. Al-Quran boleh. Tidak dosa orang kawin 2, 3, 4, boleh Al-Quran. Tapi kadang perempuan dari saking sakit hatinya, omongannya beda. Tidak apa-apa, wes tidak melebu surga gara-gara itu, tidak apa-apa. Kan ini kan murtad. Loh, masyarakat laki-laki juga begitu. Ada orang kawin, ada orang yang benar sudah, benar. Caranya sudah kata menurut agama tidak salah lah intinya. Ini diomongin, wah elek, piye itu, opo, kan gitu ya.
Tapi ada orang yang tidak pulang-pulang di warung panjang, tidak ada yang ngomong ya. Ayo, iya Anda. Ada yang benar dijadikan bahan enyian di tengah masyarakat. Ada yang salah, malah bangga ya. Hebat ya gue. Di warung panjang entek kabeh wis digilir sampai dia. Ada orang kafir baru 2. Iku karpet cewek itu ngomong sudah seperti itu. Padahal menurut agama sudah benar. Kadang kita ini maki akal. Al-Quran dikalahkan dengan akal kita terkadang. Awas, Al-Quran jangan sampai jangan sampai dikalahkan akal kita. Kalau akal ini benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda. Iya Anda? Sebaliknya katanya sampean benar. Menurut saya tidak kira benar kalau main akal ini. Tapi mau main Al-Quran, katanya Al-Quran, suka sampean tidak suka, wajib percaya. Senang tidak senang, ya begitu sudah. Mau tidak mau, ya harus begini sudah. Gimana? Misalkan orang Islam perintah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Suka tidak suka ya harus puasa sampean. Beres titik sudah. Tidak suka ya terserah. Suka ya harus puasa. Ya begitu sudah Al-Quran. Gimana? Kan gitu. Nah ini di antara salah satu contohnya di tengah masyarakat. Adalah juga demikian dulu. Di masa Rasulullah cerita, saya tadi malam baru datang dari Yasrib. Yasrib ini Madinah sekarang. Yang sudah ke Mekah, Pak Haji ini sudah nyampe ke Mekah. Mekah Madinah ini dengan sekarang, dengan alat transportasi bis yang begitu cepat, dengan tol yang tentu tolnya beda dengan di Indonesia, lengangnya dan kecepatannya, itu ditempuh 4 jam atau lebih sedikit. Mekah Madinah itu bis dengan kecepatan 90-100. Itu 4 jam Mekah Madinah, Yasrib. Nabi Muhammad ngomong tidak sampai sehari sudah, itu waktu tidak ada bis. Kalau naik onta bisa seminggu. Ya seandainya kita cerita seperti itu dengan tidak terlepas dari agama, tentu tidak percaya kan begitu. Siapa percaya? Sampean ngomong moro-moro datang ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya selamat nyampe sini. Dari mana? Saya baru dari Jakarta. Kapan? Barusan. Berangkatnya kapan? Tadi jam 11. Tadi jam 1 saya berangkat. Sekarang sudah nyampe sini lagi. Ya sekarang saya sampean kan tentu tidak nerima nalar kita. Tapi pertanyaan yang menjadi sebab siapa yang cerita? Kan begitu mestinya. Kalau yang cerita memang setiap hari ini pembohong, ya jangan percaya. Nabi Muhammad sebelumnya dikemas, orang tidak pernah bohong. Makanya Nabi Muhammad pangkatnya Al-Amin. Al-Amin ini dipercaya. Seluruh masyarakat Mekah pada waktu itu percaya dan sepakat bahwasanya Nabi Muhammad ini Al-Amin, tidak pernah bohong sedikit pun. Ini kemasannya Allah sudah. Jadi memang dipersiapkan mau ngomong sesuatu yang masuk akal supaya dipercaya maksudnya. Lah kalau saya sampein kalau ndak bohong nih mumet ndas. Ya kan? Kalau jujur ini malah boleh loro ndas. Isun jujur mau ya. Jadi memang makanannya memang bohong sebendino. Makanya hadis itu ada yang sohe, ada itu dilihat dari perawinya. Kalau perawinya ada yang bohong 1 kali sudah maka tidak dipercaya. Makanya kita ini nerima kabar lihat orangnya. Kita yang garai rame di medsos di apa kan tidak melihat siapa yang bawa kabar. Yang bawa kabar ini orang aclak tak, orang pembohong tak, orang jujur, orang bisa dipercaya tak. Yang penting bawa kabar yang tidak enak sudah di-share kemana-mana. Akhirnya ruwet kan, ya kan begitu. Orang sudah nyata-nyata tukang bohong, ya masih kita percaya.
Berarti kelas kita ini sama dengan mereka, kelas pembohong juga. Ya kan tidak mungkin orang yang memang pembohong percaya sama tukang pembohong, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang jujur tidak mungkin percaya sama orang pembohong, tidak mungkin. Makanya di dalam Islam ini ketika dengar kabar ini kan suruh cross check. Suruh cross check bahasa kerennya. Ada umpama Mas Aziz ngomongin saya, ngomongin ke saya, Ustadz sampean katanya ketua takmirnya di sini sampean kentutnya bau umpama. Seperti itulah kira-kira contoh. Loh, saya ini tidak percaya. Apa saya percaya? Langsung kurang ajar itu takmir. Keliru kita. Yang benar bagaimana? Ya, cross check dulu. Mana ketua takmirnya? Apa benar sampean ngomongin saya kentut bau? Begitu. Itu yang benar. Sekarang kan yang garai sering tukaran kan seperti itu. Oke. Nah, jadi kembali lagi Isra Mi'raj ini perjalanan yang tidak masuk akal sehingga banyak orang yang murtad lagi. Di dalam pendapat ulama kisahnya Nabi itu, Nabi Muhammad ini duduk di teras Mekah, di Mekah itu di lantainya itu masih hangat ya. Ada yang mengatakan di rumah Ummi Hani, ulama itu. Nabi Muhammad tidur, ini masih ditinggal pergi dalam keadaan hangat. Itu sampean duduk di situ kan hangat itu ditinggal. Belum hilang hangatnya sampean sudah datang lagi. Itu Nabi sudah nyampe ke Yasrib, sudah nyampe di Palestina, di luar Arab itu. Itu sampai jalan-jalan langit ketujuh, Sidratul Muntaha, surga neraka sudah jalan-jalan semuanya. Ya kalau ini tidak pakai satu keyakinan, keimanan, ya memang tidak masuk akal. Tapi kalau kita pakai keimanan, ayatnya subhanalladzi, maha suci Allah. Ya. Bi abdi asra bi abdihi lailan, yang memberangkatkan hambanya di malam hari. Artinya Nabi Muhammad redaksinya tidak jalan sendiri. Dijalankan. Kalau bila dicontohkan semut masuk ke saku saya. Setelah itu saya bawa ke Roxy. Saya tidak tahu, saya beli di Roxy. Dapat 1 jam saya datang lagi, duduk lagi di sini. Semutnya keluar. Ketemu temannya. Tekun bilik. Toko Roxy Zunia ya. Ini persemutan gitu. Nah, akhirnya katanya semut wacak, kapan berangkat? Wah, bohong. Karena dilihat dari sudut semut. Dia tidak melihat tadi naik apa ini ke Roxy ini. Nabi Muhammad juga tidak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tidak masuk akal, dijalankan oleh Allah. Makanya kita ini itu sholawat itu yang sebelum adzan itu kan sering disetel, itu ceritanya Nabi Muhammad ketika Isra. Cuman kan karena kita tidak ngerti, akhirnya apa boleh mualik. Mulai bengin sampai tuwek ya. Uruni mualik ya. Iya, tidak ngerti ya, tidak takon, tidak tanya. Itu tetap bodoh mulai duisik. Saya tidak ada pengajian, itu tetap tidak ngerti ya, boleh mualik. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamu niyamu. Enak juga ya. Saya pernah juara 1 dulu. Kebetulan pesertanya 3. Apa sudah 3, jurinya sakit ya. Jadi peserta yang nomor 2, yang 3 itu, yang 2 itu sakit juga. Ya saya akhirnya saya yang menang, wes. Jadi seperti itu. Ya. Akhirnya kayak gini wes suaranya. Ya ndak enak ya, anggap enak wes sudah apa-apa.
Iya, dia enak-enakin. Perkara sampean dalam hatinya mau muntah, ya muntahin suku. Ya. Ya man asra. Ya man asra, wahai orang yang berjalan malam. Asra ini berjalan malam. Wahai orang yang berjalan malam. Bikal muhaimin, engkau dijalankan. Siapa yang menjalankan? Al-muhaimin. Siapa al-muhaimin? Allah. Tidak jalan sendiri. Kapan waktunya? Sudah disebut tadi, wahai orang yang berjalan malam. Disebut lagi, nilta wal anamu niyamu. Ini lebih spesifik lagi. Kapan? Di saat manusia terlelap tidurnya karena capek kerja. Di saat itu Nabi Muhammad dijalankan. Ini hikmah luar biasa. Nabi Muhammad manusia yang mulia, dikawal, dijemput oleh makhluk yang mulia, Jibril, Mikail, dinaikkan kendaraan yang mulia, Burraq, yang dibuat dari cahaya. Malaikat Jibril, Mikail dibuat dari cahaya, yang numpak rajanya cahaya, nuron fauqa nurin. Kemana diajak? Untuk berjalan menuju tempat-tempat mulia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat-tempat mulia. Untuk tujuan kemana? Untuk tujuan berjumpa dengan zat yang paling mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Malam. Pertanyaannya, kenapa tidak siang? Kan begitu. Ini malam ada hikmah luar biasa. Makanya wali-wali itu dilantik malam oleh Allah. Tidak perlu ditonton manusia pelantikan. Tak bupati dilantik jam 10. Kalau RT pelantikannya Isya jam 7. Itu. Sudah gitu suguhannya bukan prasmanan, pecel gitu. Nah itu yang jagung kan itu. Ya gitu. Sudah gitu diarak ya. Kalau pelantikan bupati apa diarak pendukung-pendukungnya. Sudah dilantik, diarak. Setelah itu kadang diunjuk rasa. Tapi pangkatnya wali yang dilantik oleh Allah tanpa kerumunan massa. Semua orang tahu-tahu mengakui kewaliannya. Tidak ada yang protes. Malam. Makanya ini satu hikmah. Malam kalau ingin orang mulia dimuliakan oleh Allah, malam tangi. Di saat kapan? Ya niltama di saat orang terlelap tidur ini kan sepertiga malam. Kalau jam 12, jam 1 di Belambangan masih banyak orang yang duduk-duduk. Kalau jam 3 sudah teler semuanya sudah. Kecuali orang yang beriman akan bangun. Makanya Nabi Daud, Allah ngomong kepada Nabi Daud, ya Daud kadaba, ya Daud pembohong, aclak. Katanya Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud tanya, siapa yang bohong ya Allah? Man idda'a mahabbati fa idza jannahul lailu nama anni. Orang yang ngaku cinta sama aku tapi ke tengah malam datang aku ditinggal tidur, pembohong orang itu. Cocokkan saya sampean termasuk apa? Enggak usah banyak tanya, we. Ayo cocokkan. Jawabin dewek. Iya. Kalau berdasarkan hadis ini ya, pembohong, siapa pembohong? Orang yang ngaku cinta sama aku. Asar ngaku cinta, maghrib ngaku cinta, isya ngaku cinta. Tengah malam datang aku ditinggal tidur. Yuk, sampean gimana? Tidak jawab, pembohong semua ini. Ya. Kan iya. Capek tak kerja. Iya pembohong. Alasan apa saja kalau tidak tangi malam? Bohong kalau berdasarkan hadis ini, hadis qudsi ini. Artinya Allah suruh bangun walaupun sebentar, 5 menit tangi sebentar, doa tak kuat saya mau tahajud, Ustaz, kepala tak kuat, sakit. Bangun saja. Bangun saja, doa. Kenapa? Sepertiga malam Allah langsung yang turun ke alam dunia. Bahasa kita ini, ayo katanya Allah, ayo siapa yang tadi mau minta ampun sama aku, ayo ngomong. Akan aku ampuni kamu.
Siapa yang punya hajat tadi, ayo ngomong sekarang, ngomong, ayo minta, akan aku kabulkan katanya Allah. Tapi kita, ayo ngomong, tidur. Makanya terus ada istilah, tidak ada rezekinya orang tidur. Malam bangun, subuh jam 4, minimal setengah 4 ditangi. Masih punya waktu kita tahajud. Gitu. Ini subuh jam 4, bangun jam 6. Ini di atasnya pembohong lagi nih. Kan begitu ya. Jadi bangun. Ini hikmah pertama Isra Mi'raj. Siapa orang yang hajatnya kepengin dikabul sama Allah, siapa yang pangkatnya ingin mulia dimuliakan oleh Allah, malam bangun walaupun sebentar. Karena Allah sendiri di situ. Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tengah malam. Ini pertama. Terus yang kedua, saudara, saya loncat Isra Mi'raj ya. Untuk apa? Satu, untuk menunjukkan linuriyahu min ayatina. Allah ini untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi. Bahasa kerennya untuk pamer lah. Untuk pamer kepada Nabi Muhammad. Dan tentunya supaya dijadikan kabar, disampaikan kepada kita umatnya. Satu contoh, Nabi Muhammad ini ketika sudah nyampe nyampe Baitul Maqdis ya, itu Nabi Muhammad ditampakkan manusia ini, dipertanda ini alam barzah. Alam barzah ini alam kubur. Jadi orang yang mati itu pindah alamnya alam barzah namanya. Itu akan ganti nanti alam akhirat kalau sudah kiamat. Jadi orang mati itu masih alam barzah sebelum kiamat datang. Nunggu saya sampean, itu alam barzah namanya. Itu ada manusia, sekelompok manusia dikumpulkan yang pekerjaannya sama di dunia, sehingga hukumannya sama, dikumpulkan ribuan bahkan miliaran manusia, itu sama-sama mukul kepalanya sendiri. Aduh, mulutnya ngomong aduh, darahnya muncrat, tapi tangannya tidak mau leren mukul kepalanya sendiri. Semua itu sama. Wah, sakit ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Tapi tangannya tidak bisa dihentikan. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sampai hancur, diutuhkan lagi, dipukul lagi. Tanya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril yang ngawal beliau. Jibril, ini siapa ini? Ini ya Rasulullah, hukuman yang akan besok ditimpakan kepada umat jenengan. Akan seperti ini hukumannya ketika di dunia disuruh sholat berat, disuruh sujud berat, disuruh berjamaah abot, disuruh berjamaah, disuruh sholat berat, tapi disuruh nonton orkes semangat. Ini besok seperti ini. Biar teman. Tapi saya yakin sampean enggak beda. Tadi pede ngomong sih ya Allah. Ya gitu. Kalau sudah dengar adzan, aduh, adzan maning ya. Adzan maning kan. Ada saja. Tapi kalau kita ada urusan langsung semangat. Awas orang yang seperti itu yang besok mukul kepala sampai hancur. Insyaallah. Ya. Nabi Muhammad ditampakkan ada manusia, sekelompok manusia. Ini ada 2 talam piring lah kalau kita sekarang. Makanan ini enak. Kalau sekarang enaknya tidak bisa kita bayangkan ya, beda alam. Pokoknya enak lah. Kalau sekarang mungkin sate, gulai, apa kek yang paling mahal sekarang. Enak sudah, sip, harumnya sudah nyampe satu ruangan ini. Yang sini bau, busuk, banyak ulatnya.
Tapi anehnya, orang ini makan yang bau. Tapi anehnya, paling aneh lagi ngomong, jijik. Tapi tetap dimakan ini. Sama semuanya ini kelompok manusia seperti itu. Nabi Muhammad tanya, ya malaikat, siapa ini? Siapa ini? Ini umatnya sampean seperti ini besok di alam barzakh. Ketika di dunia sudah punya istri masih noknyen. Apa? Noknyen apa? Nyenok. Ke mana ini? LCM. LCM ya? Hah? LCM ya? Iya. Ke warung panjang. Saya tidak pernah warung panjang, Ustaz. Kemana? Padang Bulan. Lebih parah ini. Saya tidak pernah ke tempat-tempat itu, Ustaz. Itu tempat maksiat. Kemana? Ke kos-kosan cuman. Waduh, biarin. Ya seperti itulah. Sudah punya istri, masih gendaan, tidak kawin deh. Makanya kawin, jangan bikin dosa. Islam membolehkan. Kenapa? Karena Allah tahu lelaki, potongan lelaki ini tidak kira puas satu, itu tahu Allah. Yang bikin Allah kok. Sehingga dibolehkanlah kawin lebih dari satu laki-laki ini. Ya untung tidak ada cewek ini. Ada. Oh cocok ini, puas ini. Tapi masuk TV ini. Aduh, saya diamuk sama perempuan-perempuan ini lah. Kan gitu ya. Makanya karena laki-laki memang tak puas satu, sehingga supaya tidak dosa disuruh sama Allah dengan jalan pernikahan. Cuman kan sekarang tabu. Kenapa? Karena rata-rata tidak paham. Sehingga ada orang yang kawin lebih dari satu, ini sudah elek di pandangan masyarakat. Jelek. Kiai itu pasti dah, kiai itu pasti kawin dua sudah. Kiai manusia juga ya. Cuman kiai bedanya, kiai takut dosa, makanya kawin. Sampean kan wani dosa. Jadi lebih bagus beli satenya ketimbang ngerawat kambingnya. Kan seperti itu ya. Kan seperti itu. Sehingga kiai yang elek, sampean ndak elek, wong sampean sembunyi. Padahal sama. Ya memang manusia ya. Manusia laki-laki itu memang ujiannya dua, harta sama perempuan. Sama semua. Di mana ada manusia ngelihat cewek, laki-laki ngelihat cewek ndak kepengen, ndak tergoda. Kalau ada saya ndak tergoda, ndak waras. Manusia normal pasti seneng, cuma bedanya, di situ yang membedakan. Kalau orang yang berilmu, orang soleh ngelihat cewek takut kepengen langsung begini. Kalau sampean, kalau perlu sekarang difoto ya, Allah, berat ini. Potongan-potongan sampean ini ya. Remek-remek wes. Ya. Ya kayak gitu saudara. Ya, seperti itu. Kalau kayak kan enggak kuat nafsunya, harus kawin. Sampean enggak kuat, langsung meluncur. Meluncur ke Roksi, Padang Bulan. Ya kan kayak gitu. Kenapa? Manusia ya begitu semua. Nah ini besok orang yang seperti itu tidak kawin, memuaskan nafsunya dengan cara berdosa. Masya Allah. Berzina ini, bapak saudara sekalian, orang yang tidak kawin dengan orang yang kawin beda dosanya. Sama-sama berzina. Saya tidak kawin berzina satu kali.
Dosanya dosa besar. Tapi kalau diuangkan kira-kira lah 40 juta lah kira-kira. Seperti itulah. Ini versi saya ya. Tak bisa disama dengan versi yang lain. Kalau diuangkan supaya sampean paham. Dendanya 40 juta. Sampean karena berzina 40 juta. Sampean tak punya istri, tak punya berzina 40 juta. Sekarang saya punya istri berzina lagi. Maka dosanya, dendanya katakanlah kalau diuangkan 120 juta. Sama-sama satu kali. Beda kan? Karena saya punya istri. Jadi punya istri ini dosanya lebih besar. Berbuat dosa berzina, makanya insyaallah mudah-mudahan kita dijaga ya semuanya ya. Diselamatkan. Sungguh ini besar saudara. Ada dosa yang lebih besar lagi dari zina itu. Orang yang menganakkan uang. Riba bukan rajo. Riba. Mabuduk. Ngerti mabuduk kan? Mabuduk ini pinjem 1 juta. Kalian ngomong berapa bulan? 3 bulan. Yowes 1.500.000. Invest. Invest itu. Bagus dia invest. Bagus, tambah banyak uangnya. Tapi besok teng itu deh. Nah, orang seperti itu setiap selama uangnya dipinjam, selama uangnya belum dikembalikan, selama hari itu juga, selama itu juga dia berzina, dianggap berzina. Lebih berat dari orang berzina. Insyaallah. Sudah yang dimakan ini jadi menjauhkan dirinya dari Allah. Orang yang sudah kemasukan makanan riba, yang haram lah intinya. Sholatnya tidak diterima sama Allah. Naik haji, hajinya tidak diterima sama Allah. Sekarang kan banyak riba-riba. Banyak. Sepeda motor digadaikan. Sepedanya ditumpai. Itu riba. Boleh menggadaikan. Tidak boleh tak menggadaikan. Boleh. Tapi sepedanya jangan dinaiki, taruh. Itu jaminan juga. Tapi orang sekarang kan tidak. Dinaiki kan. Ini suka sama suka. Dia sukanya terpaksa, Bung. Terpaksa dia karena butuh uang. Di mana ribanya? Ya dia kan sepedanya dipakai sampean 3 bulan. Kira-kira bannya ndak lunyu anda? Ayo ditumpahi setiap hari ke Boswa ke kantor dari rumah sini kalau 3 bulan. Kira-kira bannya utuh apa berubah? Ya berubah. Sampean kembalikan dia tekor sudah. Yang punya uang, yang punya sepeda. Kalau cuma mending masih bannya. Kalau ada habis tabrakan. Sampean pasti ngomong, ya cuman gade ae, enggak apa-apa rusak wis. Pasti ngomong begitu. Ada seorang ulama, saya lupa namanya ya, saya pernah baca cerita, ada orang ulama dengan santrinya. Pulang dari masjid hujan deras. Enggak nemu naungan. Ada rumah satu. Katanya santrinya, Kiai, ayo bernaung di situ Kiai, bernaung di rumah itu, depan di terasnya rumah itu. Apa katanya Kiai? Jangan. Kenapa? Dia pinjam uang ke saya, dia punya utang ke saya. Nanti saya tahu bernaung, saya takut dianggap riba. Ya Allah. Mau naung ngecok takut orang soleh. Bagaimana kalau rumahnya kita pakai? Bagaimana kalau sawahnya kita dijadikan jaminan, sawahnya kita pakai? Sekarang kan seperti itu sistemnya. Kalau tidak mau begitu, tidak ada sekarang. Itu riba itu. Dosanya besar itu. Dosa kabair itu. Dosa besar. Bukan dosa kecil itu. Ya, jangan sekali-kali yang ngantar, yang pinjam sama. Beda dengan orang pinjam. Wes, saya pinjam uangnya. Berapa? 1 juta. Berapa lamanya? Berapa? Sebulan. Oh ini ada ya. Pakai. Sampai tidak ngomong apa-apa.
Saya minta tolong ya, sebulan temenan ya, saya mau pakai masalah sebulan saya ada kepentingan. Iya siapa aja. Saya pinjam, dia tidak ngomong apa-apa, tidak ada perjanjian apa-apa. Cuman minta 1 bulan temenan. Jangan molor maksudnya. Ketika bayar saya, memang yang pinjam ini wajib melebihi. Dalam Islam ini, orang yang pinjam wajib melebihi. Wajib, jangan pinjam. Sampean lo pinjam sepeda motor aja, bensinnya diisi Anda. Apa ndak melebihi namanya? Masa pinjam terus bensinnya dibiarkan? Minimal kan udah bensinnya ditambahi, sepedanya dicuci, kan begitu. Wajib yang pinjam lebihi. Misalkan pinjam 1 juta sampai 1 bulan dilebihi 50.000. Ya ini saya terima kasih dipinjemi sama sampean, tak kasih tanda terima kasih buat anaknya 50.000. Diambil sama yang punya uang, itu bukan riba, ambilan wes, bukan riba itu, karena dia tidak minta, bentuk tanggung jawabnya yang pinjam, ambil, bukan riba itu. Orang sekarang ada orang ngambil, yang pinjam ini malah ngomong, udah dikasih pinjam kan ngomong. Ternyata Pak Haji itu bodoh biain. Oh, aku coba ngetes tak lebih. Diambil yo. Bedanya beda tipis kan? Beda tipis, sama-sama ngambil lebih, tapi tidak diakad. Itu boleh. Boleh kalau gitu. Kan, tapi kalau orang yang tidak berilmu, ya bodoh biain nih gua apa? Bodoh biain ini. Tidak sama, beda akad. Yang riba ini ada akad di awal. Seperti itu yang dosa. Ya, dah. Ini dobo, tidak masuk ke Sa'ban ini Mas Aziz. Tidak sampai. Ya mungkin ada tanya 4. Sampai tidak kroso ya. 1 jam ini. Wah, ini kayak pengajian akbar ini. Iya, saya tahu sampean kerja, jadi makanya. Ya mungkin ada kajian lagi bersambung bulan Sa'ban ya. Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah ya. Apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, sehingga dari ilmu tersebut menjadikan diri kita lebih hati-hati dan lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutin sadaqar Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama rizqil kull halalan daima wa akhilatu ulaman ukhza bil khair nafaqul syawm madina bi hudak wa jannah safiridak wa la tuwallina wa la suwaq wa la tajammi man khalafa amraka azaq wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla illa billah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.